Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Emil Rohmaning Tias dengan NIM 123470016. Di sini saya ingin menjelaskan terkait bisnis plan air minum dalam kemasan Waterspure. Kita masuk ke bagian pertama terkait dengan sumber air dan produk yang akan dihasilkan. Di sini kita mengambil sumber airnya itu dari Bendungan Wates. Bendungan Wates ini keunggulannya memiliki debit airnya itu stabil sepanjang tahun, serta kualitas air bakunya itu terjaga secara alami. Jadi kualitasnya tidak yang terlalu buruk. Jadi pengolahan airnya itu tidak memerlukan biaya tinggi. Selain itu, Bendungan Wates memiliki lokasi strategis di wilayah Kulon Progo, sehingga memungkinkan proses pengambilan air atau intake yang efisien dengan biaya logistik bahan baku yang minimal karena kedekatan lokasi pabrik dengan sumber. Selanjutnya yaitu produk yang akan dihasilkan yaitu air minum dalam kemasan dengan ukuran kemasannya itu 330 ml, 600 ml, 1.500 ml, dan galon dengan kapasitas 19 liter untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkantoran. Selanjutnya itu rencana bisnis strategis. Di sini untuk strategi pemasarannya itu akan berfokus pada pasar regional Kulon Progo dan Yogyakarta dengan kampanye lokal untuk sesama. Distribusinya akan dilakukan melalui agen UMKM untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, untuk strategi operasionalnya, itu kita akan mengimplementasikan teknologi otomatisasi pada lini pengemasan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalkan kontaminasi manusia selama proses produksi berlangsung. Jadi pada proses pengemasan itu kita akan menggunakan mesin-mesin sehingga efisiensi produksinya itu meningkat dan meminimalkan kontaminasi manusia yang masuk ke dalam air tersebut. Selanjutnya yaitu analisis SWOT terkait dengan bisnis ini. Yang pertama yaitu dari segi kekuatan, bisnis ini mempunyai biaya bahan baku rendah karena dekat dengan sumber air. Selain itu, dukungan kuat dari komunitas lokal Wates juga kita raih di bisnis ini. Selanjutnya ada kelemahan dari bisnis ini. Yang pertama tentunya ini merupakan merek baru, sehingga memerlukan investasi pemasaran yang cukup besar. Selain itu, ketergantungan pada kondisi infrastruktur bendungan juga menjadi kelemahan dari bisnis ini. Dari sisi peluang, bisnis ini memiliki peluang peningkatan kesadaran masyarakat akan air minum sehat dan pengembangan kawasan industri baru di Kulon Progo. Namun di balik itu, bisnis ini juga mempunyai ancaman. Yang pertama yaitu persaingan ketat dengan pemain besar nasional atau bahkan dengan pemain internasional. Yang kedua yaitu adanya perubahan regulasi lingkungan dan sampah plastik. Ini bisa menjadi ancaman yang cukup besar untuk bisnis ini. Selanjutnya kita bahas terkait future research-nya. Yang pertama, masalah saat ini itu yaitu tingkat sedimen bendungan yang bisa mempengaruhi kejernihan air baku dan polusi limbah pertanian di sekitar daerah aliran sungai. Namun, selain masalah saat ini, ada juga masalah yang akan dihadapi di masa depan, yaitu perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang, sehingga ada penurunan debit air, serta regulasi ketat mengenai pembatasan kemasan plastik sekali pakai.
Untuk solusi dari masalah ini, yaitu dengan adanya penelitian berkelanjutan tentang filter membran berbasis serat organik dan transisi ke kemasan biodegradable untuk mitigasi sampah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu manajemen dan ekosistem. Untuk organization behavior-nya atau OB-nya, di sini kita menekankan budaya inovasi. Jadi di sini staff itu akan didorong untuk memberikan ide perbaikan proses produksi secara rutin. Selain itu, setiap karyawan itu akan bertugas sebagai petugas kontrol kualitas yang memastikan standar keamanan pangan di setiap lini. Selain itu, kepemimpinannya juga akan kolaboratif. Jadi di sini akan menghindarkan struktur organisasi yang tidak diperlukan sehingga men- menimbulkan struktur organisasi yang akan lebih ramping untuk mempercepat pengambilan keputusan di tingkat operasional. Dari segi kesejahteraan lokal juga, bisnis ini akan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari wilayah Bendungan Wates untuk membangun rasa memiliki dari setiap karyawan. Untuk lembaga yang akan bekerja sama dalam bisnis ini yaitu yang pertama adalah BBWS atau Perum Jasa Tirta. Di sini mereka berperan sebagai penyedia air baku dan otoritas teknis pengelolaan bendungan. Selain itu ada juga lembaga BPOM dan Dinkes atau Dinas Kesehatan. Mereka di sini akan berperan untuk mengurus sertifikasi keamanan pangan dan pengawasan mutu secara berkala. Selain itu ada juga lembaga pemerintah daerah atau Pemda. Di sini mereka akan berperan sebagai memberi dukungan perizinan usaha dan promosi sebagai produk unggulan daerah. Selain itu, kita juga akan bekerja sama dengan masyarakat lokal, dengan badan usaha milik desa. Mereka ini akan berperan sebagai mitra distribusi utama dan pendukung keamanan lingkungan sumber air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.